Bosnya tuh bilang udah kasih 4 orang. Jadi apakah ini maksudnya sudah kasih 4 orang? Gara-gara nonton film ini, banyak netizen jadi berspekulasi sendiri. Jangan-jangan di wilayahku juga kejadian seperti ini nih. Gara-gara nonton film ini juga, netizen itu banyak mengulik-ngulik sejarah. Yang awalnya nggak suka belajar sejarah jadi suka gara-gara film ini. Jadi apakah film ini? Jadi buat kalian yang belum nonton film ini, aku jelasin sedikit inti dari film ini ya. Film ini bercerita tentang kutukan dan teror yang asalnya tuh dari masa lalu. Jadi ada keluarga imigran dari Korea yang tinggal di Amerika, Los Angeles. Keluarga tersebut meskipun kaya, tapi satu keluarganya itu mengalami sakit yang turun-temurun. Sakit mistis yang nggak bisa dijelaskan oleh medis. Sampai akhirnya mereka itu berencana untuk memanggil orang pintar, sejenis dukun yang dipercaya dari negaranya, yaitu dukun Korea. Nah, kata dukun itu, keluarga mereka ini kena kutukan dari arwah leluhur yang makamnya itu terbengkalai sangat lama. Dari penjelasan ini, akhirnya pihak keluarga itu maunya dicari tahulah di mana lokasi makamnya itu. Pihak keluarga minta tolong sama dukun ini agar dicarikan lokasi makam itu. Dukun ini ditemani oleh temannya yang ahli Feng Shui. Maaf kalau salah pengucapan Feng Shui atau Feng Shui, ya maaf ya. Pergilah dia ke Korea yang dirasa menjadi tempat pemakaman dari si leluhurnya keluarga ini. Yang ternyata lokasi pemakaman dari leluhur keluarga ini terletak di pegunungan perbatasan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Di awal, dukun ini dan ahli Feng Shui ini tidak berani untuk melakukan penggalian kepada makam itu karena dia merasa auranya tuh benar-benar kuat. Tapi karena mereka itu butuh duit, karena keluarga ini kaya, dia mau bayar berapa aja asalkan makam itu digali. Akhirnya dukun dan ahli Feng Shui ini tergoda dengan bayaran yang ditawarkan sama pihak yang kaya ini. Digalilah itu makam. Setelah peti matinya terangkat, langsung dibawa ke krematorium terdekat untuk dilakukan kremasi tanpa membuka isi dari dalam peti mati tersebut. Ini juga atas saran dari pihak keluarga bahwa peti itu nggak usah dibuka. Jadi petugas krematorium itu penasaran, dibukalah itu petinya. Dan setelah dibuka, apa yang selama ini terkunci di dalam peti menyeruak keluar, membabi buta marah besar. Dia merasuki tubuh dari keturunannya, mengamuk secara membabi buta, sebelum akhirnya sisa yang ada di dalam peti itu dikremasi. Barulah amukan dari arwah yang dendam ini berhenti. Tidak puas sampai di sana, tim yang menangani kasus ini penasaran. Mereka pun pergi lagi ke area ditemukannya makam ini. Digali terus kan sisa makamnya itu. Gak jauh di bawahnya itu ditemukan peti mati lagi. Cuman kali ini posisinya tuh agak istimewa, agak berbeda, agak aneh. Kalau biasanya peti mati dikuburnya tuh horizontal begini, peti mati ini dikuburnya itu vertikal, menghadap ke atas, berdiri. Karena penasaran, tim pun mengangkat peti tersebut. Dan setelah dibuka, petaka yang lebih besar terjadi lagi, di mana isi dari peti itu adalah sosok makhluk yang menyerupai monster yang siap membantai siapapun yang mengganggu area tersebut. Bisa dibilang, makhluk itu menjaga area itu agar tidak ada orang yang berani mengganggu. Lalu apa hubungannya film ini dengan wilayah Indonesia? Kenapa netizen menghubung-hubungkan? Kenapa netizen itu parno dengan wilayahnya? Jadi ada satu cerita yang pernah dibawakan oleh seorang YouTuber terkenal yang bernama Bang Hiro Tada, di mana dia menceritakan kasus yang serupa dengan film ini, cuman ya berbeda objeknya gitu. Jadi dalam kisah yang diceritakan oleh Bang YouTuber ini, yang ceritanya itu didapat langsung dari seorang narasumber. Dia sebut narasumbernya ini bernama Arya, di mana Arya ini adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di sebuah kantor kontraktor. Dia bertugas sebagai surveyor lapangan dalam sebuah proyek. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu kontraktor, biasanya yang memborong-borong proyek-proyek besar pembangunan hotel, jalan raya, jembatan, pokoknya proyek gitulah. Sementara si Arya ini tugasnya survei lokasi di lapangan. Untuk kantornya sendiri itu ada di Jakarta. Kali ini kantor mereka itu kedatangan klien dari Singapura untuk pembangunan sebuah resort mewah yang cukup besar yang berada di Kalimantan. Pergilah si Arya ini bersama timnya ke Kalimantan, ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, setelah survei lokasi, mereka pun balik lagi ke Jakarta dan rapat dengan tim kantor. Setelah disepakati, akhirnya proyek pun dimulai. Alat berat para pekerja itu segera diluncurkan ke sana. Proyek pun dimulai.
Lahan yang mereka masuk itu berupa lahan kosong dan beberapa semak belukar dan juga pepohonan liar. Jadi mereka mulai membersihkan itu agar siap untuk dibangun yang lebih lanjut. Tidak lupa mereka juga membawa ahli feng shui yang didatangkan langsung dari pihak klien Singapura. Sesampainya ahli feng shui ini di lokasi, setelah dia melihat-lihat, dia tuh tertuju pada satu pohon kayu ulin yang cukup besar. Dia bilang kalau kayu ulin ini harus dirobohkan. Kalau ini nggak dirobohkan, usaha apapun, bisnis apapun bakalan mandek karena ini auranya buruk, feng shui-nya sangat buruk. Para pekerja pun mulai menangani pohon itu. Tapi sekian banyak pekerja yang mencoba untuk memotong kayu itu tidak satu pun yang berhasil. Jangankan terpotong, luka pun enggak pada pohon itu. Walaupun pakai mesin pemotong kayu itu enggak tergores sama sekali. Padahal sebelumnya nih ya, timnya Arya itu pas datang ke lokasi ketemu sama warga sekitar. Kebetulan warga lokasi tinggalnya tuh bukan di sekitaran sana, agak jauhan, tapi bisa disebut sebagai warga sekitar juga. Sudah diperingatkan kalau mereka jangan sampai melanjutkan proyek itu dan jangan sampai menebang pohon itu. Tapi yang namanya pembisnis, pengusaha, nggak percaya yang namanya tahayul. Dia hanya percaya logika dan uang. Tanpa mendengarkan nasihat dari para warga lokal, proyek tetap dilanjutkan. Di tengah pemotongan kayu ulin itu, setiap mereka yang mau memotong kayu ulin itu bakalan kesurupan, lalu kecelakaan dan meninggal. Sampai korbannya itu ada 4 orang. Di korban yang keempat ini, Manor yang menangani kasus ini kewalahan. Dia menelpon atasannya. Dia bilang, wah ini pokoknya susah banget bos. Nah, mendengar penjelasan itu, bosnya ini marah-marah. Ada kalimat yang agak aneh didengar. Bosnya tuh bilang, gimana sih? Kita udah kasih 4 orang tuh. Masa gagal terus? Nggak mau tau lah, pokoknya kamu atur aja gimana caranya di situ. Bosnya itu bilang udah kasih 4 orang. Jadi apakah ini maksudnya sudah kasih 4 orangnya? Sebenarnya kalau untuk si Arya sendiri, dia tuh udah paham lingkungan kerjanya seperti apa, proyek-proyek yang selalu dia ikutin itu seperti apa. Pasti ada aja yang menjadi korbannya. Cuman di sini nggak begitu terang-terangan. Karena si mandornya ini bingung dan dia tuh juga penanggung jawab lapangan, dia pun memutar otak di bagaimana caranya menangani solusi ini. Berusahalah dia mencari orang pintar atau dukun lain sampai dia ketemu seorang dukun atau orang pintar dari suku Tionghoa. Datanglah nih Pak Dukun ini ke lokasi. Sampainya di lokasi, Pak Dukun ini udah nyerah duluan. Dia bilang, waduh ini kasus berat ini, nggak bisa ini, aku nggak berani. Tapi Pak Mandornya ini mendesak, ayolah Pak, berapapun bayarannya, kita bayar deh, gitu kan. Tergiur dengan bayarannya itu, Pak Dukunnya ini berpikir sejenak. Lalu dia ngomong ke semua pekerja yang ada di sana. Bisa sih ini, cuman aku nggak bisa kerja sendiri ya. Kalian semua harus bantuin. Gimana caranya Pak Dukun bantuinnya? Kalian harus puasa selama 49 hari. Nah, tentu saja di sini para pekerja kasar itu nggak bisa yang namanya puasa. Mereka bekerja kasar. Gimana ceritanya mereka puasa? Sementara mereka bekerja itu butuh tenaga. Mereka nolakan. Lalu dijelasin lagi. Ini puasanya puasa bukan yang seperti puasa biasanya. Jadi siang hari pada saat masih ada mataharinya kalian boleh makan. Tapi di malam hari kalian nggak boleh makan apapun atau minum apapun sampai keesokan paginya. Kalian hanya boleh makan pada saat matahari terbit. Selain itu kalian bakal dinaikin gajinya. Kalian bakal dapat bonus gitu kan kata manornya. Mendengar hal itu namanya pekerja buruh yang gajinya itu kadang kecil, kadang cukup, kadang enggak. Mau nggak mau ya mau, kebanyakan dari mereka mau. Nah setelah 49 hari mereka berpuasa, tibalah di hari ke-50, eksekusi pohon itu dilakukan. Pak Dukun ini datang lagi ke lokasi tersebut. Di sana dia membawa pedang dan kertas yang sudah ditulisin oleh tulisan Cina gitu, entah itu mantra, doa-doa atau apa. Para pekerja disuruh mempersiapkan drum yang sudah diisi api. Di atas drum itu, kertas-kertas tulisan Cina ini dibakar. Apinya langsung membludak gede gitu dan saat yang sama, pedang yang dibawa oleh Pak Dukun itu dibakar sampai berubah warna menjadi merah menyala. Dia pegang itu pedang sambil dibakar. Jaraknya itu dekat banget antara yang terbakar dengan yang tangannya yang megang ini. Tapi tangannya Pak Dukun itu nggak ada apa-apanya, nggak terluka dan juga nggak terbakar. Di sini para pekerja itu kagum banget. Wah, luar biasa ya, wah beneran sakti ini dukun gitu kan, karena tangannya dia nggak apa-apa, padahal pedang itu panas banget. Setelah panas pedang itu dianggap cukup, Pak Dukun ini berjalan ke arah kayu ulin itu. Ditebaslah kayu ulin itu, crash, terluka. Kayu itu terpotong
tapi mengeluarkan getah yang berwarna merah menyala. Di sini, Pak Dukun itu menjauh dari pohon, lalu berbalik ke arah para pekerja dan timnya Arya. Dia terlihat murka, lalu berteriak, "Siapa di antara kalian yang melanggar pantangan puasa?" Mereka semua nggak ada yang menjawab. Mereka semua saling pandang, siapa yang melanggar pantangan. Sebelum mendapatkan jawaban, Pak Dukun ini langsung menunjuk ke salah seorang pekerja. Kamu ini. Sebelum bisa melakukan apa-apa ke pekerja ini, Pak Dukun itu kembali berjalan ke arah pohon dengan tingkah laku yang sudah berbeda. Nggak berapa lama kemudian, dia berteriak dalam bahasa asing sebelum akhirnya menghujamkan pedang yang dia pegang ke tubuhnya sendiri. Kejadian itu sontak membuat semuanya kaget. Nggak disangka, ternyata Pak Dukun itu bundir. Kejadian yang sangat menghebohkan itu mengundang beberapa media dan juga pihak berwajib. Bos pemilik kontraktor sampai turun tangan berusaha untuk menekan agar media tidak meliput kejadian tersebut dan mengangkatnya menjadi sebuah topik berita. Namun pihak kepolisian tetap menyelidiki kasus itu dan setelah diselidiki tidak ditemukan tersangka karena ini murni kasus bundir di mana pedang yang dipegang oleh Pak Dukun ini hanya dia aja yang pegang, sidik jarinya cuma sidik jarinya si Pak Dukun ini aja. Jadi nggak bisa nuduh siapa-siapa, apalagi banyak saksi di area itu yang melihat kejadiannya langsung. TKP ditutup selama beberapa bulan. Beberapa bulan kemudian pihak klien ini ngejar. Kenapa proyekku nggak jalan-jalan? Dijelasinlah masalah yang dihadapi di lapangan. Datanglah nih ahli feng shui lagi ke lokasi tersebut. Dan pernyataannya masih sama, kalau pohon itu harus dirobohkan. Para pekerja ini udah bingung gimana cara ngerobohinnya. Ini udah makan banyak korban. Ahli feng shui ini bilang, ini caranya tuh satu, kasih racun, kasih pestisida. Nah, pergilah ini timnya Arya ke kota buat beli pestisida yang lumayan banyak, berjerigen-jerigen banyaknya. Setelah pestisida itu datang, langsung dituang di sekitaran batang dan juga akar kayu ulin itu. Nah, kejadian mengerikan terjadi lagi pada saat penyiraman pestisida itu, di mana setiap yang memegang jerigen dan menyiramkan pestisida ke akar pohon itu, mereka itu kesurupan. Dan kesurupannya itu menyiram dirinya sendiri dengan cairan pestisida itu. Melihat kejadian itu, otomatis yang tidak ikut dalam penyiraman kabur lari meninggalkan mereka yang kesurupan masalah itu. Sesampainya di pemukiman warga, timnya Arya ini minta tolong sama warga sekitar. Tapi nggak ada satupun warga yang mau nolongin. Karena sebelumnya warga itu udah memperingatkan nggak usah mengotak-atik Arya itu. Jadi gimana pun si Arya ini dan timnya harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kerasukan itu. Pergilah dia ke puskesmas, dibawalah ambulan, mereka itu semuanya diangkut ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Nah, setelah kejadian itu, proyek tersebut mangkrak lagi untuk waktu yang sangat lama. Nah, kembali lagi saat Dukun Tionghoa ini marah besar dan memaki dalam bahasa asing. Kebetulan salah satu dari pekerja kantoran di timnya Arya itu ada yang sedikit mengerti bahasa asing, tepatnya bahasa Jepang. Karena sebelumnya bapak ini bekerja sama orang Jepang, jadi dia sedikit tahu. Lalu si bapak ini ngomong bahwa Dukun itu bukan ngomong bahasa Cina, tapi ngomong bahasa Jepang. Nah, ini nih yang bikin bertanya-tanya. Ini kan kejadiannya di Kalimantan. Dukunnya ini orang Tionghoa, tapi kenapa dia ngomongnya itu bahasa Jepang? Berarti yang merasuki tubuh si dukun ini adalah makhluk dari Jepang. Setelah berbulan-bulan lamanya, mandor dari proyek ini merasa bertanggung jawab terhadap korban-korban yang sudah meninggal atau korban-korban yang ada saat tragedi itu. Jadi dia pun meminta sama bosnya untuk berkunjung lagi ke lokasi itu. Dia penasaran apa sebenarnya yang ada di sana, bagaimana kejadian itu bisa berulang kali terjadi. Tapi kali ini dia ke sana tuh nggak sendirian ya. Dia mengajak beberapa orang tokoh agama. Sesampainya di lokasi kayu itu, kayu tersebut sudah mengering. Tinggal ranting-rantingnya doang yang udah kering gitu. Nah, setelah dilakukan upacara, doa, ritual sesuai dengan kepercayaan mereka, akhirnya pohon itu bisa dirobohkan. Setelah dipotong, akarnya pun diangkat. Nah, yang bikin kaget lagi, mereka menemukan peti di bawah akar pohon kayu ulin itu. Dibukalah peti itu sama mereka. Posisi peti itu berdiri. Jadi kan kalau misalnya penguburan tuh biasanya petinya kayak gini, tapi ini posisinya berdiri. Nah, setelah peti itu diangkat, diturunkan, dan dibuka apa isinya, benar-benar bikin kaget. Karena isinya itu berupa tulang
belang yang mengenakan pakaian kimono khas Jepang, di mana di area kepalanya itu masih ada tusuk konde yang biasa dipakai oleh wanita Jepang tradisional. Nah, setelah dicari tahu, ternyata yang tertanam di dalam peti itu adalah geisha. Jadi buat kalian yang belum tahu geisha itu adalah seniman tradisional dari Jepang yang biasanya menggunakan pakaian kimono khas, gaya rambut yang khas, dan juga ada tusuk kondenya, dengan make up putih pucat tebal, lipstik yang tipis. Lalu kita kembali lagi nih, apa hubungannya dengan Jepang? Kenapa jauh banget dari Kalimantan ke Jepang? Jadi dulu Indonesia tuh sempat dijajah sama Jepang beberapa tahun lamanya, dan menurut cerita yang beredar di masyarakat, bukan cuma di Indonesia, Jepang itu suka menandai wilayah jajahannya dengan menanam pasak besi dan juga melakukan ritual aneh. Dan apa hubungannya kasus ini dengan film Exhuma dari Korea tersebut? Jadi dulu Korea juga sempat dijajah oleh Jepang selama 35 tahun. Warga Korea itu sudah menganggap pasak besi yang dipasang oleh Jepang selama dia menjajah itu sudah menjadi legenda masyarakat, bukan cuma mitos. Karena faktanya memang ditemukan beberapa pasak besi yang tertanam di pegunungan perbatasan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Masyarakat setempat pun meyakini efek buruk dari pemasangan pasak besi ini. Jadi efek buruk dari pasak besi ini bisa mengakibatkan feng shui yang buruk, aura yang buruk, sehingga lokasi di sekitaran pasak besi itu menjadi tidak harmonis, tidak subur, dan tidak nyaman untuk ditinggalin. Lalu ada teori lagi, rubah menggigit punggung harimau. Jadi pada saat dilakukannya ritual pasak besi, tentara Jepang itu memiliki seorang dukun yang disebut dengan rubah. Lalu pasak besi ini ditanam di semenanjung Korea, tepat di tengah-tengah antara Korea Selatan dan Korea Utara, di mana bentuk semenanjung ini menyerupai harimau. Dan untuk penanaman pasaknya ini tepat di punggungnya harimau ini. Makanya filosofinya itu, rubah itu ibaratnya Jepang dan harimau itu ibaratnya semenanjung Korea. Masyarakat pun percaya itulah penyebab antara Korea Utara dan Korea Selatan itu bermusuhan dan gak bisa bersatu. Nah, sejarah tersebut, mitos tersebut merebaklah ke masyarakat Indonesia dan menghubung-hubungkan kejadian tersebut dengan kejadian yang ada di Indonesia, yang katanya Indonesia juga merasakan hal yang serupa bagi beberapa masyarakat setempat. Yang katanya beberapa wilayah di Indonesia juga memiliki pasak besi yang dulu ditanam oleh Jepang. Beberapa wilayah jajahan Jepang itu biasanya selalu dipasangin pasak besi. Nah itulah berita yang beredar. Kenapa? Netizen setelah menonton film Exhuma ini menghubungkan sejarah penjajahan Jepang dan juga kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Entah ini mitos, konspirasi, atau apa. Yang jelas setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing.